Oke, jumpa lagi teman-teman di channel Gumetech. Kali ini kami dapat servisan tipenya laptop Acer Aspire A315-42. Prosesornya AMD Ryzen 5. Ini laptopnya masih segel, masih belum pernah diservis, belum pernah dibongkar. Segelnya masih utuh. Coba kita cek LCD-nya aman atau tidak. Karena ini salah satu hal yang harus dicek dulu. Karena kalau kita nggak ngecek LCD, ternyata tiba-tiba diservis pecah atau gimana, ya yang jadi permasalahan ialah yang melakukan perbaikan. Makanya video ini salah satu tujuannya ialah untuk dokumentasi. Nah, ini kita switch on teman-teman, nggak ada respon sama sekali ya di switch on. Nah, untuk indikatornya di sebelah atas, indikator power dan charge-nya. Ini kita akan coba mencolokkan power supply, kita colokkan charger, dan kita melihat nilai tegangan dan konsumsi arusnya. Volt ampere meter digital kita colokin, nilai ampernya 0,013 0,020 ampere, 4 digit ya. Ampere meter kita 4 digit. Coba kita switch, apakah ada respon? Perhatikan lampunya di switch, naiknya sampai 0,016 ampere. Habis itu kembali tidak ada respon sama sekali, sangat kecil sekali nilai ampernya. Berarti kita harus bongkar dulu laptop ini untuk melakukan pengecekan lebih lanjut di bagian mesin ya, atau mainboardnya. Nah, tampak seperti ini mobonya yang sudah kita pisahkan dari laptopnya. Ini untuk mempermudah kita melakukan pengukuran. Hal pertama biasa yang kita lakukan, kita tes dulu apakah konslet atau tidak di jalur out distribusi tegangan 19 volt. Biasa ada PR atau resistornya. Kita bisa mengukur nilai resistansi, dan kita juga bisa menggunakan mode buzzer. Tes continuously kita tes, ternyata aman. Sekarang kalau aman, kita akan colokan charger, colokan volt ampere meter digital, lihat konsumsi arus, kemudian kita ukur di PR-nya itu tegangannya apakah hadir. Ternyata hadir karena tidak konslet, tadi diukur tegangannya 19 volt. Berarti tegangan 19 voltnya terdistribusi ke sistem. Maksudnya sudah melewati beberapa
tahap, maksudnya sudah melewati MOSFET di bagian AC FET-nya. Jadi tegangan 19 voltnya sudah terdistribusi, kita akan mengukur SMPS 3 dan 5 volt. Karena SMPS 3 dan 5 volt itu salah satu suplai tegangan yang dibutuhkan oleh mainboard ini, atau kita sebut dengan AC 3 dan 5 volt. Nah, di sini kita sudah mengukur, ternyata tegangan 3 dan 5 tidak keluar. Kita coba switch on, ada tegangannya 3,2 volt. Kita switch, ternyata lampunya malah kedip-kedip, biru dan merahnya kedip secara bersamaan, seperti ini teman-teman bisa lihat. Nah, kedip secara bersamaan, tidak ada respon. Coba kita switch, di switch on lagi. Nah, dia kedip juga secara bersamaan. Nilainya 0,018, 0,016 ampere. Jadi kerusakannya ada di mana, komponen mana yang bermasalah, dan ini dia komponennya teman-teman. Ada MOSFET di bagian charging, SMPS, IC charge-nya. IC charge-nya ini tipenya BQ24781 RYUR. Termasuk cukup sulit juga cari IC tipe ini. Biasa yang paling banyak itu BQ24780S, BQ24780 juga ada dijual di toko-toko online. Oke, setelah diukur aman, kita tinggal replace aja, kita tinggal ganti MOSFET-nya. Kalau jika dilihat ini, MOSFET-nya ini entah bagian high atau low ya, tapi sepertinya itu adalah bagian dari MOSFET high-nya. Jadi bagian dari MOSFET high, karena pas kita colokan charger 19 voltnya hadir. Kalau yang bermasalah di bagian low-nya, secara otomatis langsung short biasanya. Nah, di sini teman-teman perhatikan, setelah diganti laptopnya hidup, ampere sudah naik. Ini memang restart ya, biasa 3 kali restartnya, karena kami tidak memasang baterai CMOS ya, tidak memasang baterai CMOS, terpisah ya, baterai CMOS yang nggak menggunakan baterai tanam. Jadi baterai CMOS-nya itu ngikut di terpisah sendiri. Oke, ini sudah tampil. Jadi kerusakannya di mana, teman-teman saksikan video ini seterusnya, kita akan ceritain permasalahannya di mana. Oke teman-teman semuanya, jadi kerusakannya itu pada bagian mana? Ini laptop yang kita kerjakan tipenya laptop Acer A315-42 A315-42 dengan kode mobonya LA H810P revisi 1B. Jadi ini adalah kode mobo, ini tipe laptop yang kita kerjakan. Kerusakannya itu ialah mati total. Jadi karena kerusakannya mati total, maka LED indikator charger dan baterai pada laptop ini tidak hidup. Jadi ketika kita colokan charger, colokan volt ampere meter digital, nilai konsumsi arusnya tuh 0,016 dan 0,010 dan variasi. Kalau kita melihat demikian, biasanya kalau bukan sama sekali 0, ada tegangan yang keluar yaitu 19 volt, dan yang bermasalah ialah tegangan SMPS 3 dan 5 nya biasanya bermasalah di bagian itu, atau bagian LDO nya bermasalah. Nah, jadi setelah kita lakukan pengecekan,
pada laptop ini. Kita switch on, ternyata lampu LED-nya itu kedip-kedip, charger dan powernya. Lampu charger dan lampu powernya kedip-kedip. Lampu, jadi pertama tuh ampernya itu, nilai ampernya 0,016. Kemudian yang kedua, setelah di switch on ternyata lampu LED-nya hidup, lampu LED charger dan powernya hidup bersamaan. Kalau teman-teman bisa perhatikan di video tadi, ada dua hal ini ditampilkan. Yang pertama ampernya nilainya sekian, kemudian LED charger dan LED powernya sekian. Oke, jadi kerusakannya itu di bagian mana? Nah, di sini hal yang kita lakukan seperti biasa, kita akan melihat power sequence dari laptop ini. Laptop Acer Aspire A315-42 ini ternyata power sequence-nya sama dengan tipe laptop Acer Aspire A315-41, sama-sama menggunakan prosesor AMD Ryzen 5. Jadi yang pertama di sini plug-in AC mode charger 19 volt hadir plus 3 VLP linear regulator, LDO-nya kita anggap, atau biasa kita sering sebut dengan 3 LDO. Nah, itu juga hadir. Yang ketiga, EC on hadir dari EC untuk mengaktifkan plus 5 V always. Kemudian stop di on off power button. Jadi pada tipe laptop ini tegangan 3 volt ALW itu akan hadir setelah ditekan tombol switch on atau tekan tombol power, baru EC akan mengaktifkan SMPS atau AC 3 volt ya, dan tegangan 3 volt keluar dan terdistribusi ke sistem. Jadi kita akan coba gambarkan beberapa diagram untuk memahami sistem kerjanya secara sederhana. Di sini kita punya EC atau embedded controller. Di sini kita akan besarin dulu tulisannya. Ini EC-nya, kita tulis EC saja. Di sini sama juga menggunakan NKB sama dengan Acer A315-41 juga. Ini EC-nya. Setelah ada EC, kita tahu juga ada yang namanya AC charger. Di sini kita anggap ada AC charger. Kemudian setelah AC charger ada juga tegangan atau AC 3 dan 5. AC kita anggap aja AC 3 volt dan AC 5 voltnya. AC 5 volt. Ini untuk mengeluarkan linear dan 5 volt always dan 3 volt always. Kemudian AC sebagai pemberi perintah, AC charger sebagai pemasok suplai tegangannya. Nah, jadi langkah pertama yaitu 19 volt hadir. Jadi tegangan dari baterai atau dari charger itu didistribusikan oleh IC charger ini didistribusikan ke seluruh sistem, salah satunya ke tegangan 3 dan 5 volt. Nah, setelah mendapatkan suplai tegangan, maka AC 3 dan 5 volt secara otomatis akan mengeluarkan tegangan yang disebut dengan plus 3 VLP. Tegangannya disebut dengan plus 3 VLP. Oke. Nah, ini dia. Kalau kita lihat dari power sequence tegangannya yaitu plus 3 VLP. Jadi tegangan 19 volt atau 19 VB. Kalau begitu kita di sini akan tuliskan ini adalah tegangan
plus 19 VB nya. Tegangan 19 VB ini nggak cuma tidak hanya didistribusikan ke AC 3 volt dan 5 volt, tapi ke seluruh sistem yang membutuhkan tegangan output dari baterai atau dari charger, dan diloloskan oleh AC charger. Di sini kita anggap adalah 19 volt, yaitu dari charger. Jadi tegangan ini didistribusikan salah satunya ke AC 3 volt dan 5 volt. Langkah kedua, AC 3 dan 5 volt mengeluarkan tegangan plus 3 VLP. Dia mengeluarkan tegangan 3 VLP. Kemudian tegangan 3 plus 3 VLP ini akan menjadi suplai tegangan untuk mengaktifkan atau untuk menghidupkan embedded controller atau EC-nya. Ini akan didistribusikan ke EC, sehingga EC aktif, dan EC embedded controller akan mengirimkan sinyal perintah ke AC 3 dan 5 volt. Apa nama AC perintahnya? Kita lihat, yaitu AC on. AC underscore on. Jadi yang pertama, AC charger mengeluarkan tegangan 19 volt sebagai suplai tegangan ke AC 3 volt dan 5 volt. Kemudian AC 3 volt dan 5 volt secara otomatis akan mengeluarkan tegangan plus 3 VLP. Kemudian tegangan ini akan menjadi suplai tegangan buat AC, dan AC aktif, dan AC akan mengirimkan perintah ke embedded controller dengan nama sinyal AC on. Jadi 19 VB dari AC charger atau dari charger yang diloloskan diolah oleh AC charger ke sini, AC 3 volt dan 5 volt, kemudian plus 3 VLP nya keluar menjadi suplai tegangan buat AC, dan AC akan mengirimkan sinyal AC on untuk mengaktifkan plus 5 VALW. Nah, ini dia untuk mengaktifkan plus 5 VALW. Plus 5 VALW. Oke, ini dia plus 5 VALW. Kita sudah di step ini. Setelah ini baru tekan tombol power. Nah, teman-teman, yang bermasalah pada laptop ini ialah ketika AC chargernya keluar, sudah 19 VB nya ada, plus 3 VLP ada, kita ukur 5 VALW. Ini harus hadir sebelum ditekan tombol switch on. Harus hadir sebelum ditekan tombol switch on. Anggap tombol switch on ini kita taruh di sini. Dia mengarahnya ke AC. Dari ini kita anggap adalah on off button. Anggap aja tombol power. Nah, tombol power kita tekan, dia ngirim perintah ke AC, dan AC akan mengaktifkan sinyal selanjutnya, yaitu sinyal 3V enable untuk mengaktifkan 3 always nya. Tapi sebelum ini ditekan, 5 volt ini sudah harus hadir. Setelah diukur, plus 5 VALW nya tidak hadir. Kalau plus 5 VALW nya tidak hadir, secara otomatis kita cek ialah sinyal enable atau yang perintah yang mengaktifkan AC 3 volt dan 5 volt supaya dapat menghasilkan output plus 5 VALW, yaitu sinyal AC on. Sinyal AC on ini berasal dari AC. AC on nya tidak keluar, jadi sinyal AC on ini tidak keluar. Ketika sinyal AC on ini tidak keluar, maka plus 5 VALW ini tidak keluar juga. Jadi yang bermasalah adalah AC ini. Langkah yang dilakukan ialah kita akan mengecek dulu, kita buzzer jalur dari AC on ke AC, apakah terhubung atau tidak. Kita periksa pull up atau pull down resistornya. Tegangan AC on ini sinyalnya 3,3 volt itu berasal dari SV atau dari pull up resistor. Dan kita periksa-periksa, siapa tahu ada jalur-jalur yang korosi, siapa tahu tidak terhubung. Setelah kita cek ternyata normal dan tidak terputus tegangan atau sinyal yang dikirim dari AC ke plus AC 3 volt dan 5 volt, tapi kenapa AC on nya masih belum keluar? AC on ini hadir sebelum di switch ya, sebelum di switch. Nah, kenapa dia tidak keluar? Langkah selanjutnya ialah
Yang pertama, bisa EC-nya rusak. Yang kedua, bisa EC-nya tidak bekerja karena syarat kerjanya tidak terpenuhi. Yang ketiga, bisa korosi dan ada jalur-jalur yang tidak terhubung yang menghambat kerja EC. Bisa juga EC-nya harus di flash karena BIOS-nya korup. EC BIOS ya, EC BIOS-nya korup. Nah, jadi itu adalah beberapa hal yang harus kita lakukan sebelum kita mengganti EC. Jadi jangan tiba-tiba EC-nya embedded controllernya nggak ngeluarin tegangan EC on, sinyal EC on ke untuk mengaktifkan plus 5 VILW langsung ganti ya, jangan gitu langsung pesan EC-nya ya, jangan gitu. Kita cek dulu, kita flash dulu, cek jalurnya tadi putus apa enggak, ternyata normal. Kita cek syarat kerja. Salah satu syarat kerja EC supaya dia dapat bekerja, dia harus mendapatkan sinyal atau data dari EC charger, yaitu di sini dengan nama AC in. Nah, jadi dia harus mendapatkan supply AC in atau perintah atau anggap aja lah konfirmasi dari AC charger ke EC bahwa colokan adaptor itu sudah tercolok. Ini sinyalnya high 3,3 volt. Setelah kita ukur, ternyata AC in-nya ini drop 0 volt. AC in ini dapat perintah dari AC charger dengan nama AC OK. Kalau di sini ya AC OK. AC charger tidak mengeluarkan tegangan ini. Nah, jadi kita coba masukkan, kita ukur dulu, ternyata nggak konslet jalur sini. Kita tes buzzer, ternyata terhubung aman. Kemudian kita jumper di sini pakai pinset saja di AC OK atau AC ini. Setelah di jumper 3 volt hadir, 5 volt ALW-nya hadir. Berarti yang bermasalah adalah bagian dari rangkaian AC charger. Jadi kita mundur lagi dari sini, mundur ke AC, cek AC-nya, mundur lagi ternyata AC ini tidak hadir, mundur ke AC charger. Sekarang kita ngecek AC chargernya. Kenapa AC charger tidak memberikan perintah AC in ke AC? Ternyata bagian rangkaian SMPS untuk charging dari AC charger ini, jadi ada dua MOSFET. Ini dua MOSFET ini mengarah atau terhubung ke ini, terhubung ke AC charger. Di sini dia, kemudian dua-duanya ini juga terhubung, outnya ini sama ini, dua-duanya ini akan menghasilkan out untuk mengarah ke soket baterai. Di sini ada PL, ada kapasitor. Kenapa AC chargernya tidak mengeluarkan AC OK? Karena di sini konslet. Tapi setelah kita lihat itu entah yang di low atau di sini ya. Sepertinya yang di sini. Kami tidak terlalu mendokumentasi, tidak memperhatikan. Jadi pas saat kita video ini itu kita nggak perhatiin itu bagian high apa low. Tapi teman-teman bisa cek, kalau punya skema bisa cek di skema itu PQ berapa biasa kodenya. Tapi kalau dilihat dari pada saat kita mencolokkan charger, tegangan 19 volt hadir, berarti yang konslet itu cuma ini harusnya enggak. Kalau ini konslet 19 voltnya enggak terdistribusi pasti. Tapi karena yang high-nya ini low, upper lower MOSFET, di sini yang konslet, yang terhubung rusak, maka dia stop di sini dan 19 voltnya enggak ngeground kan. Jadi 19 voltnya terdistribusi ke sistem, terdistribusi ke sistem, enggak short. Jadi kita ngurutnya dari sini mundur. Tapi kalau di sini yang konslet atau dari awal sudah ketahuan konslet, pasti di sini kita nggak perlu ngecek sini lagi. Jadi yang membuat lama itu kita harus cek di sini dulu, mundur ke AC, mundur ke AC charger. Ternyata di sini konslet. Tapi kalau yang konslet bagian sini
atau dari awal sudah ketahuan bahwa MOSFET-nya bermasalah, otomatis kita nggak perlu ngecek ini lagi kan. Nah, jadi karena ini yang bermasalah, ini yang konslet, maka kita ganti. Ternyata setelah diganti, AC charger mengeluarkan AC OK, AC in perintah ke AC, dan AC mengeluarkan sinyal AC on, dan plus 5 VILW hadir, dan laptop bisa di switch on dan laptop hidup. Tipe laptop pada tipe AC charger pada laptop ini yaitu BQ24781 RYUR. Nah, ini dia RYUR tipe AC chargernya. Nah, ini tipe AC chargernya teman-teman. Tapi ada masalah yang kedua. Masalah yang kedua, setelah laptopnya kita tes running, setelah hidup, pas mau masuk Windows, laptopnya langsung mati. Setelah dicek, matinya itu ketika baterai dipasang. Kalau baterainya tidak kita pasang, laptopnya tidak mati. Jadi yang pertama, baterai rusak. Baiklah, baterai rusak, kita ganti baru lagi. Baterai rusak, kita ganti dengan yang baru. Setelah kita ganti dengan baterai yang baru, dia malah nggak mau ngecas. Laptopnya tidak bisa ngecas. Jadi baterainya rusak. Rusaknya ketika masuk Windows langsung mati. Tapi kalau pakai baterai aja aman. Baterainya rusak. Setelah diganti, nggak bisa ngecas. Karena ini susah juga AC-nya, kami coba ganti dengan tipe AC yaitu BQ24780S. Tapi ini dari Kanibalan Mobo ya. Kadang kalau kita pesan kurang bagus. Jadi ini dari Kanibalan Mobo. Kebetulan ada, ternyata di replace lah AC ini ke sini. AC ininya kita buang. Dan akhirnya laptop bisa charging 100% dan hidup ya 100%. Ini cuma rangkaian sederhana aja ya, diagram blok-blok sederhana. Mudah-mudahan teman-teman bisa memahami. Jadi yang pertama, ini tidak keluar. Kemudian ini keluar itu dikarenakan sinyalnya tidak keluar, AC on. Kemudian ini berasal dari AC. Kita cek AC-nya, ternyata yang membuat AC tidak mengeluarkan AC on adalah sinyal AC in. Ternyata AC in ini diperoleh dari AC charger. AC charger tidak mau mengeluarkan AC in itu karena MOSFET di sini konslet. Dan setelah diperbaiki MOSFET-nya, maksudnya diganti MOSFET-nya, laptopnya hidup, tapi ketika masuk Windows laptopnya mati. Langsung mati. Jadi mati-mati itu bisa juga karena bagian ini bermasalah, bukan tiba-tiba mati-mati itu langsung chipset, tiba-tiba chipset, SB-nya konslet, prosesornya konslet, prosesornya bermasalah, sudah lemah. Tapi bisa juga dari AC charger atau rangkaian yang ada di AC charger. Karena 19 volt ini dia masuk langsung ke baterai. Jadi 19 volt ke baterai, makanya baterainya rusak. Sudah itu kita ganti AC charger, laptop sudah bisa hidup dan normal. Jadi ini teman-teman. Jadi ada beberapa tipe kerusakan di sini yang kita bisa simpulkan, bisa kita ambil. Yang pertama, untuk laptop ini tipe Acer Aspire A315-42 itu tegangan 5 VILW selalu hadir, dan tegangan plus 3 VILW-nya akan hadir setelah tombol power ditekan. Yang kedua, sinyal untuk mengaktifkan tegangan plus 5 VILW ini adalah AC on yang berasal dari AC. AC tidak akan mengeluarkan sinyal AC on ketika tidak mendapatkan konfirmasi AC in dari AC charger. AC charger bermasalah, tidak akan mengeluarkan AC in ketika MOSFET di sini bermasalah, atau dalam artian rangkaian-rangkaian yang ada di sekitar AC charger yang ada di AC charger ini bermasalah, atau sistem power selectornya bermasalah. Kemudian yang keempat, laptopnya tidak akan hidup. Ketika hidup, masuk Windows akan mati ketika baterainya rusak. Kemudian yang kelima, AC charger tipe BQ24781RYUR ini bisa di replace dengan AC BQ24780S, dan kami sudah mencobanya.
Ini kami coba aja tidak menggunakan datasheet karena pinnya sama, outnya sama, langsung coba tes dan ukur baru lakukan pengetesan. Oke teman-teman, mudah-mudahan dari video ini teman-teman dapat insight, dapat pengetahuannya, sekedar dokumentasi servis yang kami lakukan, sehingga tapi mudah-mudahan juga sih video ini dapat memberikan manfaat buat teman-teman semua. Terima kasih sudah menyaksikan. Jika teman-teman mau memberi masukan, saran, silakan. Kritik dan saran silakan tulis saja di kolom komentar untuk membangun channel kami. Jika ada hal-hal yang ditanyakan, silakan juga komen. Jika kami tahu, kami paham, kami akan coba bantu jawab. Jika tidak, ya seperti biasa, itu akan menjadi, kami berharap akan menjadi pengetahuan baru buat kami. Jangan lupa dukung channel kami Gumaitek dengan subscribe, like, komen, dan share. Nyalakan notifikasi loncengnya supaya selalu mendapat notifikasi terbaru dari video kami. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.